Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, membuka ayat-ayat dan sabda-sabda Nabi SAW, sehingga diharapkan bagi kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan malam hari ini, insyaallah ta'ala. Semoga bertambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bertambah pula kekuatan iman, tambah pula kekuatan kita dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan dari tafsir surat At-Tariq ayat 11 sampai terakhir insyaallah. Karena ayat sebelumnya sudah kita bahas. Kita akan baca surat At-Tariq ayat 11 sampai 17. Diikuti ya. Sudah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Was-samaa'i dzatir raj'. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Silakan terjemahannya. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil.
Dan sekali-kali bukanlah dia Al-Quran itu senda gurau. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu beri tanggunglah orang-orang kafir itu, yaitu beri tanggunglah mereka itu barang sebentar. Baik. Di sini Allah bersumpah kembali dengan makhluknya, yaitu langit. Was-samai, demi langit. Zatir roja, zati di sini yang mempunyai, yang memiliki, ya. Was-samai zatir roja, atau yang mengandung. Jadi demi langit yang mengandung ar-raja. Ar-raja itu hujan. Kemudian Allah bersumpah lagi wal ardi, demi bumi. Zatis sadr, yang mengandung atau yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kemudian maksud Allah bersumpah adalah menegaskan ayat selanjutnya, innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu merupakan qaul, perkataan fasl, yang memisahkan antara yang hak dan batil. Wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Al-Quran itu senda gurau. Bukanlah Al-Quran perkataan yang sia-sia. Ini maksud daripada Allah bersumpah, menegaskan bahasanya Al-Quran merupakan firman-Nya, kalamnya yang tinggi, fasl, yang membedakan antara hak dan batil. Bukan perkara yang sia-sia dan bukan sedang. Dan ayat selanjutnya yang ke-15, innahu yakiduna kaida. Sungguh mereka orang-orang kafir yakiduna, berbuat makar, mempunyai rencana yang jahat, tipu daya yang jahat. Innahum yakiduna kaida. Kemudian Allah balas, wa akidu kaida, dan aku pun mempunyai rencana yang jitu untuk membalas mereka. Famahhilil kafirin. Lalu Allah mengancam, maka tundalah, tangguhkanlah untuk orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida, aku akan tangguhkan, ya. Aku akan berikan kesempatan untuk mereka, ya, melakukan apa yang ingin mereka lakukan, ya. Amhilhum ruwaida, dalam waktu yang sementara, untuk waktu yang sementara. Itu kira-kira terjemahan yang saya tambahin untuk mendekatkan maknanya. Jadi kita akan baca sekali lagi, ya, dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Lalu saya akan tambahkan dari kitab ini, insyaallah. Penulis Imam Ibnu Katsir mengatakan qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, ya, ar-raj'u al-matar. Di sini Allah mengatakan demi langit yang mengandung ar-raja. Ar-raja itu adalah al-matar. Al-matar hujan. Wa anhu huwa sahabu fihi al-matar, atau awan. Ya, demi langit yang mengandung awan, yang dari awan itu akan turun hujan. Wa anhu was-sama'i dzatir raja tamduru thumma tamduru. Wa qala qatada tarji rizqul ibadi kullu 'amin walau la dzalika la halaku wa halakat mawashihim.
Ya. Maka firman Allah was-sama'i dzatir raja itu adalah hujan yang turun. Ya. Imam Qatadah mengatakan ar-raja itu kembali. Jadi ar-raja itu raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u itu kembali. Ya, artinya hujan itu akan kembali lagi. Ya, kembali dan akan kembali. Imam Qatadah mengatakan akan kembali rezeki hamba Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Kalau tanpa hujan maka akan binasa. Ya, dan akan binasa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Wa qala Ibnu Zaid tarji'u nujumuha wa syamsuha wa qamaruha yatina min hahuna. Ya kan, kembali lagi ya, bintang-bintang, matahari, bulannya akan kembali. Itu makna tafsir daripada ayat was-sama'i dzatir rajul. Ya. Was-sama'i dzatir rajul. Jadi Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai ar-rajul. Ya. Apa namanya? Hujan. Setelah sebelumnya Allah bersumpah, jadi Allah bersumpah dua kali di sini. Pada ayat pertama was-sama'i wat-tariq wa ma adra kama tariq an-najmus saqib. Ini sumpah yang Allah sampaikan di awal ayat ini. Ya. Di awal ayat ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya ya, manusia in kullu nafsin lamma 'alai an-najmu tsaqib wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, di sini. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Yang pertama dengan bintang ya, as-sama wat-tariq. Ya, demi langit dan demi bintang. Jadi di langit itu ada bintang-bintang. Yang bintang itu Allah gunakan untuk apa? Ya, penghias langit. Sekaligus untuk rujuman syayatin. Sebagai cemeti atau ya, alat untuk memukul atau mengusir setan. Ya. Mengusir setan. Kemudian pada sumpah yang kedua Allah bersumpah dengan langit. Masih dengan langit. Jadi keutamaan langit itu banyak. Di samping memang ciptaannya yang sangat besar, demikian juga fungsinya adalah juga besar. Ya, fungsinya besar. Benda-benda yang tadi di atas langit, bahkan air pun asalnya dari langit. Air. Kemudian Allah bersumpah setelah itu bercerita tentang penciptaan manusia. Lalu ayat selanjutnya kita akan baca dari kitab Ibnu Katsir. Wal ardi dzatis sadr, dan demi bumi yang mengandung tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian penulis masih membawakan perkataan Abdullah bin Abbas, wa insida'uha 'anil nabat. As-sadr itu terbelah, as-sadr. Ya, terbuka. Jadi bumi-bumi itu terbuka karena tumbuh-tumbuhan yang ada, ya, atau tanam-tanaman yang tumbuh dari bawah bumi. Insida as-sadr itu terbelah. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Abu Malik wa Dhahak wal Hasan wa Qatadah wa Siddi wa ghairu wahid. Ya.
Ini dikatakan oleh para ulama seperti yang disebutkan Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Abu Malik, Abdul Haq, Al-Hasan, Qatadah, Sidi dan yang lain. Ya. Jadi demi bumi yang mengandung as-sad. Jadi kalau diartikan secara letterlock, as-sad itu belahan bumi. Jadi demi bumi yang bumi itu terbelah. Terbelah maksudnya apa? Terbelah artinya terbuka. Bumi itu terbuka ya karena tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang ada dari bawah. As-sad. Jadi as-sad al-insyiqaq yakni atasyaqqu bi khurujin nabat minhu. Ya. Ini semuanya masih perkara apa ya? Masih perkara atau hal-hal tentang kehidupan, siklus kehidupan, baik manusia atau semuanya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Al-insyiqaq, jadi as-sad itu adalah belahan yang dari belahan itu keluarlah tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah aqsama bil matar alladhi huwa sababu khurujin nabat wa bitasyaqqu alladhi yakhruj minhun nabat. Dalam dua ayat ini Allah bersumpah yang pertama dengan air hujan, dengan hujan. Yang mana ini merupakan sebab keluarnya tanam-tanaman. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-12 wal ardi dzatis sadq Allah bersumpah dengan belahan bumi. Yang mana dari belahan bumi itu, dari belahan tanah itu keluarlah tanaman-tanaman. Kulluhu isyarah ila hayatil ardi ba'da mautiha. Ini semua adalah isyarat tentang kehidupan bumi setelah sebelumnya tidak ada, atau setelah sebelumnya tidak ada kehidupan, yaitu mati. Wal Qur'anu bihi hayatul qulub ba'da mautiha. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah akan tegaskan selanjutnya. Sebelumnya Allah bersumpah dengan air hujan yang itu merupakan sumber kehidupan di bumi. Demikian juga Allah bersumpah dengan bumi, yang bumi itu akan terbelah, yang akan menghidupkan tanam-tanaman. Untuk Allah bersumpah menegaskan perkara yang besar, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang membedakan antara yang hak dan batil. Dan Al-Qur'an itu menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan hati yang sebelumnya hati itu mati. Wal Qur'anu bihi hayatul qulub ba'da mautiha. Syekh Utsaimin mengatakan, dan Quran itu adalah merupakan sumber kehidupan hati seseorang setelah mereka mati. Makanya alhamdulillah ya, ada kajian Al-Quran seperti ini kita bacakan, kita baca bersama. Semoga terbuka hati kita, semoga hidup hati kita, ya, tidak kering. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, zikir untuk hati seperti air untuk ikan. Bagaimana nasibnya ikan tanpa adanya air? Bagaimana nasibnya, Pak? Akan mati. Demikian pula hati manusia akan mati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an merupakan sarana untuk kita berzikir. Dengan zikir juga hati seorang akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Supaya orang beriman itu akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Innahu laqaulun fasl. Yuk kita baca. Apa kata Imam Al-Ghazali? Apa artinya innahu laqaulun fasl di sini? Nah,
Selalu merujuk ke qala Ibnu Abbas. Merujuk ke siapa ini? Abdullah bin Abbas, habrul ummah. Ya. Ulama tafsirnya para sahabat Abdullah bin Abbas. Yang kemarin kita ceritakan hadisnya ya, Abdullah bin Abbas mana ya? Itu. Ketika masih kecil Nabi, sini nak. Gitu. Abdullah bin Abbas jadi ulama mufassir besar yang Nabi masih kecil didoakan Abdullah bin Abbas. Ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefaqihan, kecerdasan, pemahaman agama untuk anak ini dan pahamkan dia masalah tafsir Al-Qur'an. Dan ternyata memang menjadi sumber rujukan para sahabat. Sampai Umar bin Al-Khattab pun bertanya tentang apa sih tafsir daripada idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dikumpulkan orang-orang yang pintar-pintar sama Umar. Apa ini tafsirnya? Ada yang mengatakan ya pokoknya ini tafsirnya makna dari ayat atau An-Nasr, surat An-Nasr ini banyak-banyak kita ini bertasbih, kemudian bertahmid, yang mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah dan banyak istighfar setelah kita dimenangkan. Kemudian Umar bertanya, merujuk pada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang surat ini An-Nasr? Kata beliau, sesungguhnya ayat ini menunjukkan adanya isyarat bahwasanya Nabi ajalnya sudah dekat. Gitu. Karena di sini diterangkan setelah Fathu Mekah, idza jaa nasrullah, ketika sudah datang pertolongan Allah wal fath dan Fathu Mekah. Dan engkau melihat ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam setelah sebelumnya takut sembunyi-sembunyi. Orang-orang Mekah itu sembunyi-sembunyi ya untuk masuk Islam. Ketika pasca Fathu Mekah mereka terang-terangan masuk Islam. Massal masuk Islamnya secara massal, berbondong-bondong. Ini adalah isyarat akan ajalnya Nabi sudah dekat. Maka Allah memerintahkan Nabi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tafsir yang benar seperti ini. Selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Kita harus mengikuti cara menafsirkan apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, pernah saya sampaikan dalam muqaddimah ya sebelum menyampaikan tafsir. Ya namanya tafsir yang benar adalah dengan Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah, Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di muqaddimah. Makanya konsisten beliau, komitmen beliau untuk menyampaikan tafsir yang benar ini. Qala Ibnu Abbas. Nah, tafsirnya innahu laqaulun fasl itu apa? Ya. Kalau ditafsirkan atau diartikan secara letterlet atau secara bahasa, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan pemisah. Pemisah apa maksudnya? Abdullah bin Abbas mengatakan haqqun. Artinya Al-Qur'an adalah perkataan yang haqqun, yang hak, yang benar. Wa kadza qala Qatadah, demikian dikatakan Imam Qatadah, wa qala akhar, dan dikatakan oleh ulama yang lain hukmun adlun. Quran itu adalah hukum yang adil. Hukum yang adil. Ini maksud daripada innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Qur'an adalah hak, sungguhnya Al-Qur'an adalah hukum yang adil. Sungguhnya Al-Quran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang hak berarti kalau kita mengerti hak, demikian juga kita harus memisahkannya dari yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak dan
berikan kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkan. Ini hak Al-Quran ini. Lanjut kita baca. Kemudian Allah mengatakan wa ma huwa bil hazl. Dan tidaklah Al-Quran itu sesuatu atau bukanlah senda gurau. Al-Quran itu bukanlah senda gurau, al-hazl. Ya. Ai bal huwa jiddun haqqun. Kata Imam Ibnu Katsir, bahkan Al-Quran adalah sesuatu yang jiddun, yang sungguh-sungguh, dan haqqun, dan benar. Ya. Tsumma akhbaru 'anil kafirin bi annahum yakdzibuna bihi wa yasudduna 'an sabili. Maka orang beriman harus percaya dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Masa Al-Quran itu hak, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran, jangan ragu. Kita harus yakin dengan Al-Quran. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran ini. Ya, walaupun ada yang melemparkan syubhat, yang menggoyahkan, yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu bisa salah, bisa benar. Al-Quran itu harus ditimbang dulu dengan akal. Nah, ini ada nggak seperti itu? Ada. Ahli kalam, orang yang senantiasa mengedepankan akalnya daripada nakal, daripada ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak masuk akal nggak diterima. Begitu. Jadi banyak perkara-perkara yang tidak masuk akal di dalam Al-Quran. Ketika akal menjadi ukuran untuk menjadikannya satu benar atau tidak, maka banyak pertentangan nantinya. Ya. Nah, ini kita harus tinggalkan. Sementara akal yang sehat akan menerima nakal. Akal yang sehat akan menerima kalamullah, firman Allah Al-Quran. Karena Al-Quran wa ma huwa bil hazl. Karena Al-Quran bukanlah sesuatu yang di dalamnya senda gurau atau main-main atau candaan, bukan, atau perkara yang sia-sia. Jadi Al-Quran adalah perkara yang hak, jiddul hak. Kemudian Allah mengkabarkan tentang respon atau keyakinan orang-orang kafir tentang Al-Quran. Nah, orang-orang kafir bagaimana? Dalam ayat selanjutnya apa bunyinya, Pak? Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berbuat makar, tipu daya, rencana jahat. Ya, apa kata Imam Ibnu Katsir? Tsumma akhbaru 'anil kafirin. Kemudian Allah mengkabarkan tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka itu yakdzibu, mendustakan, enggak percaya dengan Al-Quran, enggak percaya. Wa yasudduna 'an sabilihi, dan mereka senantiasa menghalangi dari jalan-jalan Allah. Lalu Allah mengatakan innahum yakiduna kaida. Bahkan mereka orang kafir itu berbuat makar. Ayyam quruna bin nas fi da'watihim ila khilafil Quran. Kata beliau Imam Katsir, yaitu mereka itu berbuat rencana jahat kepada manusia fi da'watihim, yaitu ketika ada ajakan kepada manusia, mereka mengajak manusia ila khilafil Quran,
untuk menentang Quran. Ini usaha real mereka dari dulu sampai sekarang. Jadi mereka tidak akan pernah diam, ya, untuk apa? Menentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Innahum yakiduna kaida. Jadi Allah sudah kasih kisi-kisi. Allah sudah memberikan kabar kepada kita bahwasanya akan senantiasa ada yang mengurusi yang namanya hak. Karena hak ada ahlinya, ahlu hak. Karena kebenaran ada yang mengikutinya. Demikian juga ada yang memusuhinya. Ada yang memusuhi kebenaran itu sendiri. Innahum yakiduna kaida. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Mungkin kita tidak kuat untuk menangkal program-program atau cara-cara mereka mendangkalkan akidah umat atau menjauhkan orang-orang Islam itu dari Islam itu sendiri, dari nabinya sendiri, bahkan dari rohnya sendiri, dari kitabnya itu sendiri. Maka tugas kita semuanya untuk apa? Untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, ya, mendekatkan mereka, terutama anak cucu kita nanti, keluarga kita ini, kembali kepada Al-Quran. Karena mereka innahum yakiduna kaida. Mereka senantiasa akan membuat program dengan segala macam cara untuk menjauhkan mereka dari Al-Quran, ya, bahkan bagaimana caranya mereka itu keluar dari ajaran Islam. Alhamdulillah. Wala tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Sampai mereka Islam itu ditinggalkan. Innahum yakidun. Terus gimana solusinya? Ya kita harus belajar lagi. Kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Ya, dan minta pertolongan kepada Allah. Ya, karena Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang bisa menangkal semua program-program makar yang mereka adakan, yang mereka rencanakan. Dalam firman-Nya wa aqidu kaida, dan aku, Allah mengatakan aku sendiri yang akan menghadapi makar mereka. Wa aqidu kaida. Ai ya. Summa qala ta'ala famahilil kafirin. Kemudian Allah mengatakan famahilil kafirin. Ya, maka tangguhkanlah orang-orang kafir itu. Berikan anzirhum wala tastajil lahum. Ya, berikan penangguhan waktu untuk mereka. Ya, tidak perlu tergesa-gesa untuk memberikan azab kepada mereka. Amhilhum ruwaida ay qalilan, aku akan memberikan penangguhan waktu untuk mereka, ya sementara. Ay wasata rumada ahalla bihim, ya, atau uhilla bihim minal azab wan nikal wal uquba wal halak. Akan mereka lihat nanti balasannya. Untuk mereka yang menentang Al-Quran, yang membuat jahat, rencana jahat, membuat makar, mereka akan mendapatkan azab, mendapatkan sanksi, akibat, dan akan mendapatkan kebinasaan. Kama qala ta'ala numatti'uhum qalilan tsumma natarruhum ila adzabin qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan mereka itu ya kesenangan sementara waktu, dan kami akan berikan mereka itu azab yang sangat pedih. Akhir tafsir surat Tariq, walillahil hamdu wal minna. Ini yang bisa saya sampaikan dari tafsir, dan saya bacakan dari kitab Ibnu Katsir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah masih ada waktu? Sudah habis? Sudah habis ya? Iya. Intinya atau kesimpulannya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan perkara-perkara yang menghidupkan alam. Untuk apa? Untuk kita ini juga
kembali kepada Al-Qur'an. Was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada innahu laqaulun fasl. Kita kembali kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu hakikatnya adalah yang bisa menghidupkan hati-hati kita ini. Hati-hati yang kering, hati-hati yang keruh, ya. Untuk kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memahami firman-firman-Nya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.